Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Jadi di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas PT Fajar Surya Wisesa Tbk, kode sahamnya FASW. Nah, seperti apa sih perusahaannya akan coba kita bahas setelah yang satu ini. Nah, oke, jadi ini saya ambil dari materi public expose ya, Fajar Surya Wisesa Tbk, ini yang 11 November tahun 2020 dan sekarang dia udah ngeluarin laporan keuangan tahun 2020 full year. Nah, tapi kita bakal coba ngelihat sekilas tentang perseroan. Jadi memiliki kapasitas produksi 1,3 juta ton per tahun, jadi ini cukup besar ya. Nah, jadi mereka jualannya ini cukup banyak ke ekspor, 33% dari total penjualan mereka ini ke ekspor. Dan yang lebih menarik adalah mereka ini udah beroperasi lebih dari 30 tahun. Ya, jadi udah pengalaman di bidangnya dan kita ya boleh percayalah sama manajemennya karena udah berdiri lebih dari 30 tahun. Dan sertifikasinya Green Company, bersertifikat FSC dan terdaftar di CDM dan juga JCM. Nah, di sini kita bisa lihat sejarah perusahaan. Pertama-tama di tahun 1988 sampai 2000 seperti ini ya. PM1, PM2, lalu ada PM7, PM5 dan terus meningkat. Ya, PM7, PM2 di-upgrade jadi 100.000, PM8 300.000. Dan di tahun 2018 perusahaan ini melakukan akuisisi Dayasa ya. Lalu 55% ownership-nya itu dibeli oleh SCGP Solution, ini Singapura. Dan kalau misalnya kita lihat, lokasi dari perseroan ini ada di Jawa Barat dan juga di Surabaya, di Jawa Timur ya, di Driorejo. Nah, lalu kalau misalnya di Jawa Barat ini ada di Cikarang Barat dan kita bisa lihat sendiri ini model bisnis dari Fajar Paper ya. Jadi dari kertas bekas daur ulang ini dibuat kertas lalu dibikin seperti silinder ya seperti ini lalu di box lalu dikirim ke konsumen. Nah, jadi kita bakal coba lihat kinerja tahun 2020 perseroan ini seperti apa. Nah, ini dia ya. Kalau misalnya kita perhatikan penjualannya itu turun ya, turun sedikit dari 8,2 triliun menjadi 7,9 triliun. Nah, jadi memang karena harga jualnya mungkin sedikit turun ya dan bebannya juga meningkat di sini. Beban penjualannya meningkat, makanya laba brutonya turun dari 1,8 triliun menjadi 1,2 triliun. Di sini juga ada rugi selisih kurs sekitar 110 miliar, makanya bebannya cukup besar sehingga labanya kalau misalnya kita perhatikan ini turun dari 968 miliar menjadi 353 miliar. Nah, kalau misalnya kita mau lihat dari sisi cash flow-nya sebenarnya masih cukup sehat ya. Walaupun turun dari 1,1 triliun menjadi 454 miliar, tapi mereka masih bisa melakukan yang namanya ekspansi. Jadi perolehan aset tetap di sini sekitar 628 miliar. Karena arus kas operasinya nggak bisa nutup, akhirnya mereka harus melakukan pinjaman. Ya, pinjaman sekitar 314 miliar. Nah, kalau misalnya kita mau lihat dari sisi historinya, dari tahun 2014 sampai tahun 2019, di sini kita bisa lihat kinerjanya cenderung mengalami peningkatan dari 5,4 triliun menjadi 8,2 triliun. Di tahun 2018 sempat naik jadi 9,9 ya, karena memang harga pulp and paper ini naiknya cukup signifikan dari 2016 sampai 2018. Nah, labanya yang tadinya cuma 87 miliar, sekarang udah hampir 1 triliun di tahun 2019. Nah, tapi memang di tahun 2020 kembali turun ya, sekitar 300-an miliar. Padahal tahun 2018 sempat 1,4 triliun. Nah, balik lagi sekarang kita ngeliatin harga dari si FASW ini seperti apa. Oke, jadi dari FASW ini kalau misalnya kita lihat market cap-nya 18,8 triliun ya. 18,8 triliun. Kalau misalnya labanya 1 triliun berarti price to earning ratio-nya di 18 kali. Nah, karena labanya turun jadi 300 miliar, ya anggaplah jadi 500 miliar ya. Berarti price to earning ratio-nya 36 kali. Itu udah mahal banget sih untuk kelasnya si FASW ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari price to book value ratio-nya di sini 4,22 kali udah cukup premium. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bandingin, kita bandingin aja sama market leadernya yaitu INKP. Nah, INKP di sini price to book value ratio-nya cuma 1,1 kali. Nah, jadi kalau misalnya kita disuruh pilih, ya mendingan beli yang PBV-nya 1,1 kali dibandingkan yang PBV-nya udah tinggi seperti FASW tadi. Nah, balik lagi sekarang FASW ini sahamnya lagi disuspend ya, disuspend dan alasannya adalah karena memang pihak bursa telah memberikan peringatan tertulis 3 dan denda
atas belum terpenuhinya ketentuan tersebut. Jadi makanya dikasih suspensi atau penghentian sementara perdagangan efek. Ya, semoga dengan dibukanya saham ini kinerjanya nanti akan membaik, akan menjadi menarik lagi untuk melihat saham ini. Oke, jadi demikian dari saya tentang FASW. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.